Now on the inside as they power the Ducati up into sixth gear. Alex Marquez just eases on through. Davide Tardozzi, Marquez membalap dengan cerdas, lalu apa yang terjadi dengan Pecco? Davide Tardozzi sebagai bos tim merah Ducati memberikan evaluasi tentang anak didiknya setelah balapan Le Mans. Saat di mana Marc Marquez membalap dengan cerdas, tampil cerdik dan membawa pulang poin penting bagi kejuaraan, sementara Pecco semakin tertinggal di klasemen dengan selisih 51 poin dari Marc. Meskipun tidak sempurna secara keseluruhan, karena rentetan kemenangan Ducati, rekor 22 kemenangan dihentikan oleh Honda, Ducati gagal meraih podium teratas yang diambil tim Honda LCR milik Zarco. Meskipun kita semua tahu, biasanya Marc Marquez sangat kuat di kondisi kacau dan balapan basah. Sementara itu Pecco Bagnaia dan Alex Marquez malah terjatuh. Meskipun Marc Marquez berhasil menyelamatkan posisinya dan menempati podium kedua yang sangat berharga dalam perebutan gelar dunianya, memperluas keunggulannya atas lawan-lawannya di klasemen. Pembalap asal Cervera itu mencapai garis finish dengan tertinggal hampir 20 detik di belakang pemenang, namun dia akhirnya menjadi pemimpin kejuaraan dunia. Meskipun begitu, dua Ducati tetap mewarnai podium Prancis dengan Marc dan Aldeguer. Marc Marquez mampu memainkan instingnya untuk bisa membawa pulang 20 poin yang sangat penting. Dia kini unggul 22 poin atas adiknya, Alex di klasemen dan unggul 51 poin atas Francesco Bagnaia. Tidak seperti rekan-rekan mereknya, ia menemukan keseimbangan yang tepat di trek basah Le Mans dan mampu merayakan posisi kedua sebagai kemenangan terutama di klasemen. Marc melaju dengan cerdas, tidak mengambil risiko untuk memenangkan balapan, saat ia memiliki jarak yang jauh dari Zarco sementara ia memiliki sedikit keunggulan atas Alex. Saya pikir itu tindakan cerdas. Jadi, sebagai gantinya, ia membawa pulang hasil maksimal, kata Tardozzi di media Sky Sport MotoGP. Sebaliknya, situasi Pecco Bagnaia sangat mengkhawatirkan. Akibat kontak dengan Enea Bastianini di tahap awal balapan memaksanya mengganti motor, setelah itu performnya kacau dan semakin memburuk meskipun ganti motor lainnya. Tujuan tim adalah membantu Pecco, kami tahu kualitas Pecco dan kami terkejut bahwa kami belum mampu memberinya apa yang dibutuhkannya. Dia adalah juara dunia 2 kali dengan Ducati dan menjadi pembalap utama selama 4 tahun terakhir. Bukan berarti dia lupa cara mengendarai motor. Kami benar-benar harus membawa Pecco kembali meraih kemenangan, kembali ke jalur kemenangan, lanjut manajer tim itu. Tim Ducati tentunya terus bekerja tanpa henti untuk meningkatkan feeling Pecco terhadap bagian depan Ducati IP25. Tim yakin bahkan Pecco bisa menantang Marc jika sudah nyetel dengan motornya. Para teknisi masih akan memikirkan apa yang harus dilakukan untuk membantunya. Saya terus mengatakan bahwa Pecco masih santai kompetitif untuk memperjuangkan kemenangan, bahkan dengan Marc. Semangat Pecco jelas berada di titik terendah dan kami harus membantu dari segala aspek, baik teknis maupun mental, tegas Tardozzi. Apa yang dapat dilakukan dari sisi mental untuk Pecco Bagnaia? Minggu ini, Ducati akan berdiskusi lebih dalam bersama Gigi Dall'Igna dan tim untuk mencari solusi terbaik. Saya pikir ada banyak hal yang dapat kami lakukan, baik secara manusiawi maupun teknis. Kami akan membicarakannya minggu ini, juga dengan Gigi Dall'Igna. Saat ini ia tidak dalam kondisi terbaiknya, situasi psikologisnya tentu saja tidak dalam kondisi terbaiknya. Memberikan dukungan dari segala aspek adalah tugas kami, simpul Tardozzi. Marc Marquez terbukti cerdas dengan finish kedua di MotoGP Prancis 2025. Ex-pembalap MotoGP, Sylvain Guintoli, menilai pria berpaspor Spanyol itu sudah melakukan yang terbaik. Marquez finish kedua di MotoGP Prancis 2025. The Baby Alien finish di belakang Johan Zarco, LCR Honda, yang menjadi pemenang di sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu 11 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi lintasan balap yang basah kemudian turun hujan ringan membuat para pembalap terjatuh. Namun, Marquez berhasil mengantisipasi kecelakaan dalam balapan itu.
Guintoli menilai Marquez sangat cerdas karena tidak memaksakan diri. Menurutnya, pria berusia 32 tahun itu menjalani balapan di Prancis dengan strategi yang matang. Itu sudah di depan mata. Kita akan sampai di sana. Mark melakukan balapan yang terkendali. Dia mencoba, ketika dia tertinggal sekitar 8 detik di belakang Zarco, kata Guintoli dilansir dari Crash, Senin, 12 Mei 2025. Ia mencoba memperkecil jarak. Beginilah cara Anda menerapkan tekanan, dan mungkin mendorong orang di depan untuk melakukan kesalahan. Itu tidak terjadi, jadi dia memutuskan, sambung pria berpaspor Prancis itu. Itu adalah balapan yang cerdas. Sekali lagi, ia meraih poin untuk kejuaraan dan tidak memaksakan keberuntungannya, tukas Guintoli. Posisi kedua sudah cukup bagi Marquez untuk mendulang poin. Kini, ia berhasil merebut puncak klasemen MotoGP 2025 yang sebelumnya diduduki oleh sang adik, Alex Marquez, Gresini Racing. Marquez mengoleksi 171 poin dan unggul jauh dari Alex, 149, yang terjatuh di Prancis. Guintoli memahami sang juara dunia 6 kali tak ingin membuat kesalahan seperti balapan sebelumnya di Amerika Serikat dan Spanyol. Dia telah membuat 2 kesalahan di Austin, As, dan Jerez, Spanyol, dan dia tidak ingin melakukannya lagi. Penting baginya untuk mencetak poin-poin penting. Itu adalah perjalanan juara bagi Mark, tandasnya. Davide Tardozzi sebagai bos tim merah Ducati memberikan evaluasi tentang anak didiknya setelah balapan Le Mans. Saat di mana Marc Marquez membalap dengan cerdas, tampil cerdik dan membawa pulang poin penting bagi kejuaraan, sementara Pecco semakin tertinggal di klasemen dengan selisih 51 poin dari Mark. Meskipun tidak sempurna secara keseluruhan, karena rentetan kemenangan Ducati, rekor 22 kemenangan, dihentikan oleh Honda, Ducati gagal meraih podium teratas yang diambil tim Honda LCR milik Zarco. Meskipun kita semua tahu, biasanya Marc Marquez sangat kuat di kondisi kacau dan balapan basah. Sementara itu Pecco Bagnaia dan Alex Marquez malah terjatuh. Meskipun Marc Marquez berhasil menyelamatkan posisinya dan menempati podium kedua yang sangat berharga dalam perebutan gelar dunianya. Memperluas keunggulannya atas lawan-lawannya di klasemen. Pembalap asal Cervera itu mencapai garis finish dengan tertinggal hampir 20 detik di belakang pemenang, namun dia akhirnya menjadi pemimpin kejuaraan dunia. Meskipun begitu, 2 Ducati tetap mewarnai podium Prancis dengan Marc dan Aldeguer. Marc Marquez mampu memainkan instingnya untuk bisa membawa pulang 20 poin yang sangat penting. Dia kini unggul 22 poin atas adiknya, Alex di klasemen dan unggul 51 poin atas Francesco Bagnaia. Tidak seperti rekan-rekan mereknya, ia menemukan keseimbangan yang tepat di trek basah Le Mans dan mampu merayakan posisi kedua sebagai kemenangan terutama di klasemen. Mark melaju dengan cerdas, tidak mengambil risiko untuk memenangkan balapan, saat ia memiliki jarak yang jauh dari Zarco sementara ia memiliki sedikit keunggulan atas Alex. Saya pikir itu tindakan cerdas. Jadi, sebagai gantinya, ia membawa pulang hasil maksimal, kata Tardozzi di media Sky Sport MotoGP. Sebaliknya, situasi Pecco Bagnaia sangat mengkhawatirkan. Akibat kontak dengan Enea Bastianini di tahap awal balapan memaksanya mengganti motor, setelah itu performnya kacau dan semakin memburuk meskipun ganti motor lainnya. Tujuan tim adalah membantu Pecco, kami tahu kualitas Pecco dan kami terkejut bahwa kami belum mampu memberinya apa yang dibutuhkannya. Dia adalah juara dunia 2 kali dengan Ducati dan menjadi pembalap utama selama 4 tahun terakhir. Bukan berarti dia lupa cara mengendarai motor. Kami benar-benar harus membawa Pecco kembali meraih kemenangan, kembali ke jalur kemenangan, lanjut manajer tim itu. Tim Ducati tentunya terus bekerja tanpa henti untuk meningkatkan feeling Pecco terhadap bagian depan Ducati IP25. Tim yakin bahkan Pecco bisa menantang Marc jika sudah nyetel dengan motornya. Para teknisi masih akan memikirkan apa yang harus dilakukan untuk membantunya. Saya terus mengatakan bahwa Pecco masih santa kompetitif untuk memperjuangkan kemenangan, bahkan dengan Marc. Semangat Pecco jelas berada di titik terendah dan kami harus membantu dari segala aspek, baik teknis maupun mental, tegas Tardozzi. Apa yang dapat dilakukan dari sisi mental untuk Pecco Bagnaia? Minggu ini,
Ducati akan berdiskusi lebih dalam bersama Gigi Dall'Igna dan tim untuk mencari solusi terbaik. Saya pikir ada banyak hal yang dapat kami lakukan, baik secara manusiawi maupun teknis.